ba'du. Kita lanjutkan ya. Fiil dari awal banget, pembagian fiil dan seterusnya, detail-detail fiil yang sehat, yang berpenyakit, mudhoaf, mahmuz, udah semua bayangin. Dah tuh antum tuh udah jago tuh fiil sebetulnya ya, tinggal praktek tuh ya, buka Al-Qur'an cari fiil. Ya, makanya bolehlah saya katakan sisi sorof yang ada di Al-Qur'an itu saya paham berapa ya, 97% lah ya, gaya banget ya. Dan artian ketika saya ngelihat sebuah, taruhlah kata kerja yang ada di dalam Al-Quran, saya bisa tahu oh ini wazannya apa, dari apa dan seterusnya. Saking ngelotoknya isi matan Al-Izzi ya, bukan hafal, ngelotok isinya ya, paham banget isinya. Karena matan Al-Izzi ini termasuk yang dulu ketika pertama kali belajar sorof itu pakai matan Al-Izzi dengan syarah Al-Kailani. Saya hatam baca sendiri ya sampai 13 kali lah kalau nggak salah tuh ya. Kemudian untuk yang nahu pakai Jurumiyah syarahnya Mukhtasar Jiddan itu baca bolak-balik sampai 11 atau 12 kali lah. Kemudian dibikin ringkasannya dan seterusnya. Jadi memang kalau sorof khusus untuk isi matan Al-Izzi bisa dikatakan saya paham semua lah. Dah modal matan Al-Izzi doang gitu ya, saya bisa paham kata kerja yang ada di Al-Quran lah setidaknya ya. Kecuali ada beberapa kata kerja di Al-Quran yang wazannya, bentuknya tidak ada di dalam matan Al-Izzi, baru saya ubek-ubek di tafsir ya. Tafsir yang tentu saja ada sisi lughahnya ya, atau di kitab-kitab i'rabul Quran. Jadi memang belajar sorof itu amat sangat penting sekali. Makanya ada peribahasa as-sorfu ummul ulum wan nahu abuha. Sorof itu adalah induk atau ibunya ilmu-ilmu yang lain, dan nahu itu adalah bapaknya. Kenapa sorof diibaratkan seperti ibu? Karena ibu itu melahirkan. Ya, sorof itu melahirkan banyak kata. Dengan ilmu sorof, satu kata, satu huruf pokok, satu susunan huruf pokok bisa melahirkan banyak kosakata, gitu ya. Kalau nahu abuha bapaknya, ya, bapak itu yang mengatur rumah tangga lah ya, harus begini, harus begini. Nah, nahu itu seperti itu ya. Ini fa'il taruh di sini, ini taruh di sini dan seterusnya. Makanya nahu dengan sorof ini amat sangat basic sekali bagi para pencari ilmu. Thalibul ilmi nggak bisa nahu sorof, aduh ya, apalagi yang udah dilabeli ustaz ya, antum yang udah disebut ustaz sama orang lain terus nggak bisa nahu sorof itu harus hati-hati ya. Wah jangan debat lah ya, ngaco lah, bukan ustaz bukan apa debat. Yang udah ustaz aja, saya yang disebut ustaz aja itu paling males itu debat-debat seperti itu tuh ya gitu. Makanya bagi kalian yang udah disebut ustaz atau ustazah ya, kemudian kalian belum bisa baca kitab, segera tolak sebutan ustadz gitu ya. Saya bukan ustadz, saya nggak mau disebut ustadz. Atau ya ridho dengan penyebutan ustadz oleh orang lain ya, nggak apa-apa disebut ustadz, biasa aja gitu ya. Tapi tetap dengan cara memperbaiki ya, meningkatkan kualitas gitu ya, biar jadi ustadz beneran lah gitu. Makanya saya, orang lain kalau disebut ustadz tuh kayak gimana? Kalau saya mah biasa aja, emang ngajar beneran gitu ya, ada muridnya jelas tuh, muridnya operator tuh satu gitu gitu ya. Jadi orang kadang dipanggil ustadz tuh kayak udah apa, kalau bagi saya sih biasa aja ya, karena memang lah iyalah antum baca kitab aja masih banyak yang salah, nggak pas antum, belum waktunya gitu ya. Bahkan hari ini tadi pagi tuh ada murid saya sebetulnya ya, dia minta izin untuk bikin live katanya tuh ya, matan jurumnya. Saya pikir ya udah nggak apa-apa silakan, karena saya lihat memang dia udah lumayan bagus lah ya gitu ya. Padahal nggak usah minta izin ke saya juga biasa aja lah, tapi nggak tahu deh ini anak kan minta izin dulu ke saya. Ada minta tazkiyah ya. Kita selesaikan ya. Nah, setelah selesai mengenai masalah fiil, memang yang dibahas itu adalah ya fiil madhi, fiil mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Udah segitu. Ya. Isim makan, isim zaman itu dan isim alat itu tidak dibahas berbarengan dengan pembahasan detail-detail fiil dari kemarin-kemarin tuh ya. Diakhirkan.
Nah, sekarang ini yang akan kita bahas. Faslun, fasal ya. Faslun itu sebetulnya kenapa kelas disebut faslun, disebut fasal? Faslun tuh sekat ya, karena dia memang disekat-sekat ya. Fi binai, fasal mengenai binai bentuk ismai, asalnya ismaini ya, dua ya, musanna ismani, kemudian jadi mudhof ilai ismai gitu ya. Kemudian ismai ketemu dengan az-zaman ya, maka ya-nya dikasrohkan, ismayiz zamani wal makani gitu ya. Fasal mengenai bentuk ya dua isim, yaitu isim zaman dan isim makan. Wahwa apa itu ya, isim zaman dan isim makan tuh karena dia memang wazannya sama ya. Isim zaman dan isim makan itu wazannya sama. Wahwa min yaf'ilu bikasril aini ala maf'il maksurul aini. Kalau dari fi'il mudhari, ini sulasi mujarrad dulu ya, isim zaman dan isim makan dari sulasi mujarrad dulu. Karena isim makan dan isim zaman dari sulasi mazid lebih gampang lagi. Muncul ya. Kalau dari wazan, kalau dari sulasi mujarrad wazan yaf'ilu ya, wazan yaf'ilu itu ada berapa? Ada dua, fa'ala yaf'ilu dan fa'ila yaf'ilu ya. Nah, kalau dari yaf'ilu ya dengan mengkasrohkan ain yaf'ilu, maka isim makan isim zamannya adalah maf'il ya, kasroh maf'il. Maksurul aini dikasrohkan ain fiilnya. Seperti apa? Kal majlisi wal mabiti. Majlis itu sering dengan majlis ya enggak? Majlis taklim artinya apa? Majlis itu berarti makanul julus, tempat duduk. Yang namanya majlis taklim kan memang pada duduk di situ. Enggak ada majlis taklim tuh pada berdiri ya, pegel. Majelis taklim tuh jamaahnya duduk, ustadznya duduk gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya enggak? Kalau majelis berarti kongko. Apa? Majelis. Nah, kalau majelis mah emang enggak jelas majelis gitu ya. Ya, majelis. Kemudian mabit ya, dari bata ya bi itu kan dari jalasa ya jelisu majelis. Bata ya bi itu jalasa ya jelisu dengan bata ya bi itu kan satu wazan, yaitu fa'ala yaf'ilu ya. Jadi mabit gitu ya. Mabit itu waktu atau tempat ya tidur malam. Bata ya bi itu kan malam ya. Kemudian itu dari yaf'ilu gitu ya. Daraba yadribu berarti madrib gitu ya, madrib, Real Madrid. Apa sih? Oh, Madrid cuma ya. Gitu ya, madrib gitu ya. Tempat atau waktu memukul gitu ya. Kemudian kalau wamin yaf'alu wa yaf'ulu bi fathil aini wa dhammiha, kalau fi'il mudhari sulasi mujarrad fi'il mudhari'nya tuh yaf'alu dan yaf'ulu ya, dengan memfathahkan ain yaf'alu dan mendomahkan ain yaf'ulu, maka isim makan dan isim zamannya adalah maf'al bil fathi dengan memfathahkan ain fi'ilnya. Seperti zahaba yadhabu mazhab. Nah, ini yang sering kita dengar ya. Ente mazhabnya apa? Syafi'i gitu ya. Ente mazhabnya apa? Ya, Hanbali gitu ya. Ente mazhabnya apa? Ya, enggak punya mazhab. Mantap bener gitu ya. Ta'assub mazhab enggak boleh. Gagah bener ya. Ngaco gitu ya. Nah, kenapa disebut mazhab? Mazhab itu berarti tempat zahab, makan zahab. Sebetulnya zahaba yazhabu ini adalah pekerjaan fisik ya, pekerjaan fisik. Kemudian dijadikan ya mazhab itu, kalau kita dengar mazhab itu yang terbayang itu bukan, kalau saya mengatakan mazhab Asy-Syafi'i ya, mazhab Imam Asy-Syafi'i gitu ya. Yang terbayang itu bukan berarti ya kita ngikutin kemana Imam Syafi'i pergi jalan-jalan, enggak ya. Justru ketika kita mendengarkan mazhab, yang terbayang itu bukan arti yang sebenarnya fisik ya. Justru ketika kita mendengar kata mazhab, yang terbayang oleh kita itu adalah kumpulan ya, kumpulan pendapat gitu ya, kumpulan kesimpulan istinbat fikih
ya yang dipilih oleh seorang imam, dikumpulin di situ. Nah, itulah ya imam ini berpendapat seperti ini, mazhaba ilaihil imam gitu ya, itu disebutnya dengan mazhab. Dari zahaba yazhabu ya, zahaba yazhabu. Kemudian maktal, qatala yaqtulu maktal ya, waktu atau tempat pembunuhan disebutnya itu maktal. Di tempat jaga bisa dipaksa. Bisa. Kemudian syariba yashrabu mashrab ya, tempat minum atau waktu minum mashrab ya. Kemudian makom ya, dari koma yakumu makom ya, makom sering kita dengar ya. Kemudian ya, Bukan makam ya. hah? Bukan makam. Itu mah Indonesia. Kalau Indonesia tuh kalau makam tuh kebanyakan tuh kuburan gitu ya. Padahal makam tuh tempat berdiri gitu ya. Habis tawaf kan itu biasanya itu kan habis tawaf itu kan sunahnya itu kan sholat di belakang makom Ibrahim. Sholat di belakang kuburannya Nabi Ibrahim. Kagak lah, masa kuburan Nabi Ibrahim kecil. Ya, makom di situ tuh tempat Nabi Ibrahim berdiri ya, karena di situ memang pernah diinjek oleh Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Gitu ya. Kemudian ya madbagh gitu ya. Nah, wasyazza, nah ini yang sesuai dengan wazannya ya. Nah, ada beberapa kata yang keluar dari pakem ya, yang keluar dari wazan. Wazannya fa'il, yaf'ilu maf'il, yaf'alu yaf'ulu maf'al. Oke. Nah, wasyazza, nah dan telah syadz, syadz itu berarti keluar dari pakem ya, keluar dari kias, berarti itu syadz. Keluar dari kaidah ya. Apa masjid? Karena masjid itu dari sajadah yasjudu. Harusnya masjid. Ya, tapi dia masjid, ya. Kemudian ya masyriq, ya. Masyriq dia dari syaroko yasruku. Jadi masyriq ngikutnya ke wazan yang pertama. Maghrib, gorobaya grubu, maghrib. Tola ayat lu'u matli' gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan matla' gitu ya. Kemudian majzir ya, marfiq gitu ya. Kemudian mafriq, kemudian maskin. Ada juga yang menyebutnya maskan ya. Jadi memang ya kalau ada yang mengatakan sakan, maskan tuh sakan, tempat tinggal. Jadi kalau mendengar ya enggak sesuai dengan wazannya berarti syad. Enggak kok, saya mendengar sesuai dengan maskan ya. Maskan, kalau maskan kan sakana yaskunu, maskan kan berarti sesuai dengan wazannya, enggak sesuai dengan aturan. Ya berarti pas. Tapi kalau misalkan kok maskin, saya kayaknya belum pernah dengar maskin, ya bagus, berarti kalau belum pernah mendengar yang syadznya, yang antum dengar misalkan seperti yang sesuai dengan kaidahnya, ya berarti bagus. Kemudian mansik maskit, yang pernah saya dengar malah menjadi maskot ya, maskot roksi. Gitu ya. Kemudian di sini maskit, kemudian manbit, nabatayan butuh manbit, harusnya manbat ya. Gitu ya. Nah, ini sebagian yang keluar. Kalau misalkan dari kata-kata ini ya, dari kata-kata ini yang antum dengar itu sesuai dengan aturan awal, berarti bagus, berarti antum belum pernah mendengar yang keluar dari aturan. Antum belum pernah mendengar yang salah, karena kalau syad itu kan berarti agak aneh lah ya, karena dia nggak sesuai dengan aturan. Wahukia al-fathu fi ba'diha, tuh, dan dihikayatkan ain fiilnya difathahkan di sebagian kata-kata yang tadi gitu ya, seperti maskot di sini maskit, tapi ada juga yang menghikayatkan fathah maskot, maskin maskan gitu ya, manbit manbat dan seterusnya. Wa ujiza fi kullihi, dan diperbolehkan di semuanya ya. Diperbolehkan di semuanya. Jadi apa istilahnya itu, semua fiil itu semua yang ada di sini yang tadi yang syad tadi gitu ya, diperbolehkan untuk difathahkan. Kenapa? Karena memang sesuai dengan wazan. Boleh ya, tapi ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, antum dengarnya yang mana? Kalau mendengar ya yang wazannya yaf'alu atau yaf'ulu, tapi kemudian yang antum dengar itu adalah maf'il seperti jalasa, seperti sajadah yasjudu, masjid, ini kan kalau yang antum dengar masjid apa masjad?
Masjid At-Taqwa gitu ya. Gitu ya. Nggak lumrah gitu ya. Nah, antum belum pernah mendengar masjid. Yang sering antum dengar itu masjid. Padahal dia sajadah yasjudu. Kalau yasjudu itu harusnya masjid. Tapi yang terkenal itu justru masjid. Gitu ya. Nah, berarti masjid ini masjid yang terkenal ya, penamaan yang terkenal kan masjid bukan masjid ya. Berarti ini benar-benar keluar dari pakem. Gitu ya, keluar dari aturan gitu ya. Nah, tapi sebagian kata yang boleh tidak saya mengatakan masjid wa ujiza fi kulliha, diperbolehkan ya. Diperbolehkan untuk ya difathahkan jadi masjid, berarti diperbolehkan untuk sesuai dengan aturannya walaupun mungkin yang sering kita dengar adalah masjidnya. Tapi bolehlah antum sesekali ya ente mau kemana? Saya mau ke masjid. Ya, boleh. Di situ disebutkan diperbolehkan. Kenapa? Karena dia memang sesuai dengan kias. Gitu ya, walaupun sama yang sering terdengarnya itu adalah masjid. Gitu ya. Hadza idza kana al-fi'lu shahihal fa'i wal lami. Ini kalau fi'ilnya itu sahih ya. Fa fi'ilnya dan lam fi'ilnya sahih. Shahihal fa'i wal lami. Sahih fa fi'ilnya, sahih lam fi'ilnya ya. Sahih semua. Wa amma ghairuhu, adapun selainnya ya, selain yang sahih, faminal mu'tallil fa'i. Nah, kalau dari fi'il mu'tal fa ya, fi'il misal, maksurun ainuhu abadan. Nah, kalau fi'il misal, fi'il yang fa fi'ilnya adalah huruf penyakit, maka isim makan dan isim zamannya maksurun ainuhu abadan. Ain fi'ilnya dikasrokan berarti ngikutin maf'il. Ya, masjid madrib ya. Seperti apa? Kal maudi' wa do'a ya do'u maudi' wa ada mau'id ya, mausim, maujil, walada yalidu, maulid gitu ya. Tempat atau waktu kelahiran itu maulid. Ya, maulid. Nah, ya enggak? Itu dari jadi dari fi'il misal itu menjadi maf'il ya. Wa minal mu'tallil lami. Nah, kalau dari fi'il mu'tal lam atau fi'il naqis maftuhun abadan, maka isim makan dan isim zamannya ain fi'ilnya difathahkan selamanya. Ya, berarti kalau dari fi'il naqis mu'tal lam dia masuk ke wazan maf'al ya. Seperti apa? Awa ya'wi ma'wa ya. Kemudian Roma yarmi marma, rawa yarwi marwa, makwa ya, mar'a gitu ya. Kohwah, wah ya. Makha ya. Pernah dengar makhanya enggak? Tempat ngopi-ngopi, kafe gitu ya. Makha ya, lain saya bilang makha gitu ya, saya mau pergi ke ya makha gitu. Gitu ya, makha itu berarti tempat minum kohwa gitu ya. Teh bahasa Arabnya itu syayun ya, syayun, syai ya enggak ya, berarti ya apa ya, masya gitu. Aduh, marma itu gawang, tempat melempar itu gawang, marma ya, maf'al. Oke ya, jadi nah kalau yang sehat yaf'ilu maf'il ya, yaf'alu yaf'ulu maf'al ya, itu yang aturan dasarnya ya. Kemudian kalau yang keluar dari aturan dasar itu ya, ada yang terkenal, ada yang enggak, pokoknya diperbolehkan dua-duanya ya. Beberapa kata aja ya. Kemudian kalau yang dari fi'il misal ya, kalau fi'il misal semuanya masuk ke maf'il ya. Maulid, ingatnya ke maulid ya. Kalau yang dari fi'il nakis semuanya masuk ke maf'al ya. Contohnya seperti marma gawang atau makha ya, kafe ya. Nah, wa qad tadkhulu ala ba'diha ta'u ta'nisi. Nah, ya.
terkadang masuk ke sebagian lafad-lafad isim fa'il dan isim maf'ul itu apa? Tak taknis, seperti zonna yazunnu mazinnatun ya. Kemudian ya makbaroh, masyroqoh gitu ya. Kemudian wasadda masyruqoh wal makburoh biddommi ya. Nah, seperti darosa ya durusu, tempat belajar apa? Madrasah. Nah, harusnya kan darosa ya drusu ya deru, berarti madro. Bener tuh madros ya. Ya, ana fil madrosi gitu ya. Bener itu sebetulnya ya. Maktabah. Cuman terkadang ya, padahal di sini disebutkan terkadang masuk ya ke sebagiannya itu tak ta'nis menjadi madrasah. Dan bahkan yang kemasukan tak ta'nis ini yang lebih terkenal ya. Kataba yaktubu maktab. Maktab ada, maktabah ada. Beda arti. Ya, beda artinya ya. Tapi kalau sekolah madrasah, madros belum pernah dengar. Gitu ya. Ada sekolah madras. Huh? Enggak deh. Madros ngarang, madrasah sering, madros enggak. Maktab sering, meja, maktabah sering, perpustakaan ya. Jadi memang harus ya perbanyak kosakata. Ini sorop itu hanya membuat peraturan yang dicari kesamaannya ya. Rumusan doang. Nah, terkadang ada yang lebih aneh lagi ya, udah ada tak marbutohnya kemudian didomahkan lagi jadi masyrufah, masyruqoh gitu ya, kemudian makburoh padahal harusnya makbaroh. Wa mimma zada ala salasati, dah itu sulasi mujarrad selesai semua ya. Oke, jadi ya yaf'ilu maf'il, yaf'alu yaf'ulu maf'al. Kemudian fi'il misal masuk ke maf'il, fi'il nakis masuk ke maf'al. Terkadang ditambahkan tak marbutoh, ada yang syadz juga ya. Syadz dari yaf'alu dan yaf'ulu, syadz masuk ke maf'il ya. Kemudian syadz dari ya dimasukin tak marbutoh kemudian didomahkan. Nah, sekarang kita ke sulasi mazid. Wa mimma zada ala sati kasmil maf'uli kal mudkhal wal muqam. Sedangkan dari fi'il-fi'il yang lebih dari 3 huruf berarti sulasi mazid, mazid 1, mazid 2, mazid 3, rubai mujarrad, rubai mazid 1, rubai mazid 2. Maka isim makan dan isim zamannya kasmil maf'uli seperti isim maf'ul yang sudah dipelajari kemarin-kemarin ya. Kalau sulasi mazid isim fa'ilnya mu, ada semuanya dimulai dengan mu. Sulasi mazid 1, sulasi mazid 2, sulasi mazid 3, rubai mujarrad, rubai mazid 1 dan rubai mazid 2. Isim fa'il dan isim maf'ulnya dimulai dengan mu, mim dhammah. Mu. Isim fa'il ya mu'i, huruf kedua terakhirnya i. Isim maf'ul mu'a, huruf kedua terakhirnya a. Nah, bagaimana isim makan dan isim zaman dari sulasi mazid dan rubai ini? Isim makan dan isim zamannya disamakan dengan isim maf'ul yaitu mu'a. Ya. Kal mudkhal, seperti mudkhal. Wa adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin, itu kan dari adkhala yudkhilu. Kalau dakhala yadkhulu, yadkhulu yaf'ulu, sulasi mujarradnya kan dakhala yadkhulu, berarti ngikutin, kalau ngikutin wazan berarti madkhal. Maka kita sering dengar ya enggak, ada beberapa kitab yang diberi nama madkhal ya enggak. Antum sebutin kitab yang dimulai dengan kata madkhal. Buset, dasar tukang ribut gitu ya. Kitab yang judulnya pakai kata madkhal, bukan Syekh Robi Al-Madkhali ya antum nih. Aduh ya. Antum aduh punya murid suka rusuh repot juga nih ya. Madkhal sebetulnya akan seperti Al-Madkhal ya. Enggak, ya dari situ, cuman bukan itu maksud pertanyaan aneh tuh. Kitab yang ada kata madkhalnya. Madkhal tuh tempat masuk.
gitu ya, semacam pendahuluan lah ya. Al-Madkhal misalkan ya, ilal fiqhil Imam Ahmad bin Hambal tuh ada Al-Madkhal ya. Kemudian apa, madkhal ke ilmu mustalah hadis, seperti itulah ya. Kalau antum ketemu kitab yang ujung yang dimulai dengan kata madkhal, berarti dia semacam pintu masuknya ya, semacam pendahuluan sebelum masuk ke yang lebih rumit, introductionnya lah ya. Nah itu kalau sulasi mujarrad itu madkhal, berarti sesuai dengan wazannya, dari dakhala yadkhulu berarti madkhal. Nah kalau dari sulasi mazidnya adkhala yudkhilu, dia jadi mudkhal, mu'a, sama seperti isim maf'ulnya. Kal mudkham wal muqam. Ya, muqam dari aqama yuqimu muqam. Ya. Kalau qama yaqumu maqam, qama yaqumu maqam. Qama yaqumu fa'ala yaf'ulu maf'al maqam ya. Kalau aqama yuqimu muqam, bedanya di situ. Wa idza kasura syai'u bil makani qila fihi maf'alatun. Jika sesuatu itu banyak di sebuah tempat, dikatakan kepada sesuatu tersebut maf'alatun minas sulasil mujarradi. Kalau dari sulasi mujarrad itu jadi maf'alah. Fayuqalu ardun masba'ah. Ya. Ardun masba'ah. Kenapa? Karena banyak ya siba' hewan buas. Wa ma'sadah dari kata asad. Ya, ardun ma'sadah. Gitu ya. Tanah yang banyak asadnya. Lihat kasura syai' bil makan. Jika sesuatu itu banyak di sebuah tempat, maka dikatakan ke tempat tersebut maf'alah, banyak asad, mas'adah gitu ya. Ma'sadah. Kalau banyak ya siba' hewan buas, masba'ah. Kalau banyak ya zi'bun, ya zi'bun itu apa? Serigala, ya maz'abah. Gitu ya. Kemudian mabtokhoh, kemudian ya maksa'ah gitu ya. Penting ya, tapi kayaknya belum pernah dengar deh ya, tapi yang penting dengar aja dulu lah ya. Dan artian di kitab-kitab kayaknya jarang deh disebut banyak asadnya, maksadah dan seterusnya. Selesai itu isim makan, isim zaman. Sekarang isim alat. Sekarang alat ya. Ismul alati, isim alat. Wa amma ismul alati, adapun isim alat, wa huwa ma yu'aliju bihil fa'ilul maf'ula. Isim alat itu definisinya apa? Yaitu apa-apa yang fa'il ya memperbaiki ya maf'ulun bihi dengan isim alat tersebut. Liwusulil asari ilaihi. Kenapa pakai alat? Supaya sampai efeknya, pengaruhnya ke si maf'ulun bihi. Alat untuk melakukan sesuatu lah ya. Nah, fayaji'u ala misali. Nah, kalau isim alat wazannya ya mif'al. Isim makan dan isim zaman mimnya fathah. Isim alat mimnya kasroh. Bedanya di situ ya. Saya ulangi lagi. Isim makan, kalau antum mendengar sebuah kata yang harokatnya ma, kemungkinannya yang pertama adalah masdar mimi. Ya, kemungkinan yang kedua adalah isim makan dan isim zaman. Kalau antum mendengar mi berarti isim alat. Kalau antum mendengar mu ya berarti dari sulasi mazid, isim makan, isim zaman atau isim alat. Isim makan, isim zaman atau isim alat dari sulasi mazid kalau antum mendengar mu. Kalau antum mendengar mi berarti sulasi mujarrad, isim alat. Kalau antum mendengar ma ya madrasah, maktab gitu ya. Nah, itu berarti kemungkinannya adalah masdar mimi atau isim makan dan isim zaman dari sulasi mujarrad. Pusing kan? Rasain lo ya. Fayaji'u ala misali mif'al. Nah, wazannya yang pertama adalah ya si isim alat ini datang dengan wazan seperti mif'alun. Yang pertama, yang kedua mif'alatun, kemudian yang ketiga wa mif'alun gitu ya. Mihlab, miksahah, miftah, misfat gitu ya. Wa qalu mirqatun. Ya. Nah, fathah yaftahu. Kalau ngikutin wazan fathah yaftahu berarti miftahun, miftahatun, miftahun. Yang pernah antum dengar dari tiga wazan ini apa? Miftahunnya ya.
Padahal kalau jadi ada 3 wazan ya. Fataha, yaftahu, masukkan ada 3 wazan isim alat, yaitu mif'alun, mif'alatun dan mif'alun. Antum masukin 3-3-nya. Terus yang sering antum dengar itu yang mana? Jadi dari fataha berarti miftahun, miftahatun, miftahun. Nah yang sering antum dengar yang mana? Miftahunnya ya. Nah kunci lah ya, kunci itu kan alat untuk membuka ya enggak. Nah terus yang 2 yang lain bagaimana? Ya udah, yang penting antum udah ngucapin, udah kenal, udah masuk ke otak, walaupun mungkin enggak pernah digunakan di kitab-kitab ataupun oleh orang Arab sekalipun. Antum ngomong apa sih nggak jelas. Kemudian waqalu mirqatun. Nah ada juga yang mengatakan mirqatun ala hadza berdasarkan wazan ini ya. Wa man fatahal mima aradal makana ya. Nah jadi mirqatun berarti alat. Kalau marqatun ya berarti isim makan ya. Wasyadza mudhun. Nah ya. Nah ada yang keluar dari pakem yaitu mudhunun, mus'ud, mudukun, munkhul, mukhulatun, muhrudotun ya. Madmu matal mimi wal aini dengan mendomahkan mim dan ainnya ya. Syad keluar dari pakem alat semua itu. Alat itu kan harusnya mi, dia mu. Waja'a midakun wa midakkatun alal qiyasi. Nah telah datang juga dakko ya duku midakun midakkatun. Gitu ya. Yang jelas isim alat itu bunyinya adalah mif'alun, mif'alun dengan mif'alatun. Lalu bahasa Arabnya apa? Midrobun, midrob dari kata dorobaya dribu, midrob ya enggak? Ya alat untuk memukul. Kemudian tanbihun, binaul marroh isim marroh, kemudian isim masdar marroh, masdar hay'ah, kemudian selesai. Udah sampai situ dulu deh, nggak usah banyak-banyak awet-awet. Subhanaka kalau mau bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.